Baik, selamat ketemu kembali rekan mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan kuliah online kita ya, pada pertemuan yang kesekian kali. Maka kita sudah kemarin sebelumnya mempelajari tentang ya, apa itu auditing, apa itu pihak stakeholder, apa itu jenis audit, dan apa itu jenis auditor. Itulah untuk pengantar dasar, kita akan mempelajari ilmu audit ini lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap berikut, adalah kita mulai mempelajari atau mengenal apa yang disebut dengan audit proses ya. Jadi audit proses itu seperti apa ya. Baik, kita mulai lihat ya, bagaimana proses audit atau tahapan audit itu dilakukan. Nah, coba kita lihat bagian ini ya. Dari bagian ini kita melihat bahwa proses audit itu ya dikenal dengan metode yang lama atau metode yang baru, atau pendekatan lama, pendekatan baru. Ini pendekatan lama atau pendekatan baru ini sesuai dengan ya, telah direvisinya standar ya, profesi akuntan publik yang telah dirubah di tahun 2013 ya. Ini kita lihat ada kata previous, ada kata new. Jadi yang previous itu tandanya adalah kita menerapkan standar profesi akuntan publik untuk tahun sebelum tahun 2013. Sementara yang new itu kita menerapkan ya tahapan audit dengan menggunakan ya standar profesi akuntan publik versi tahun 2013. Apa bedanya? Ya. Jadi yang sebelumnya itu pendekatan tahapan audit itu adalah sesuai dengan tahapan-tahapan pergerakan audit ya. Jadi mau nggak mau audit itu ada tahapan perencanaan, pekerjaan lapangan, dan reporting. Kalau yang pendekatan baru itu lebih menekankan adalah di resiko. Jadi sini semua tahapan itu dilihat resikonya apa, respon terhadap resikonya apa, baru dia akan membuat yang namanya laporan audit ya. Jadi semua tahapan ini dilihat dulu resikonya. Nah, untuk pembahasan kita ini mungkin saya lebih menekankan pada pertama di model atau pendekatan yang sebelum tahun 2013, karena sistematika kerjanya lebih jelas ketimbang yang pendekatan baru. Jadi tetap nanti pembahasan kita tahapan audit itu adalah dimulai dari planning, terus ada fieldwork, selanjutnya kita reporting atau membuat laporan. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang tahapan pertamanya dulu, yaitu tentang planning. Baik, kenapa sih dalam proses audit itu planning itu penting? Ini makanya dalam proses audit tahapan yang paling penting adalah pertama di audit planning. Jadi dalam baik nanti laporan audit itu berkualitas atau tidak, maka ini nanti akan dilihat bagaimana proses audit itu dilakukan, terutama dalam planningnya atau perencanaannya. Jadi apa tuh alasannya yang penting dari kenapa planning itu penting? Satu ya, planning itu untuk mendapatkan bukti yang kompeten ya. Sehingga di sini perlu dilakukan perencanaan yang baik. Kedua adalah untuk
ya bahwa audit itu dilakukan dengan cost yang wajar atau bisa menekan cost sebisa mungkin sehingga auditnya nggak kemana-mana tapi costnya besar. Itu tandanya auditnya tidak pernah direncanakan. Ketiga adalah untuk mengurangi kesalahpahaman dengan klien. Terkadang kalau audit tidak direncanakan dengan baik pada pelaksanaannya, terkadang itu terjadi salah pengertian antara auditor dengan klien. Ya, oke, kita lanjutkan tadi kenapa audit planning itu penting. Salah satunya sudah kita bahas dari 3 pentingnya audit planning. Nah ini di sisi lain sesuai dengan standar profesi akuntan publik. Nah ini tercantum dalam laporan audit ya. Ini bahwa audit planning itu sesuai dengan standar profesinya. Ini diungkapkan dalam audit report atau laporan audit. Di sini bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit ya, di mana standar audit itu ya menekankan bahwa ya atau meminta bahwa audit telah direncanakan dan dijalankan ya. Sehingga di sini laporan audit yang dikeluarkan ini ya ini sudah ya, audit yang dijalankan itu sudah mengikuti standar profesi akuntan publik. Sehingga kalau dia sudah mengikuti standar akuntan publik, maka ini audit itu harus direncanakan dan dijalankan. Baru auditor memberikan pendapat atas laporan audit ini. Sehingga laporan audit yang dikeluarkan ini adalah sudah melalui proses audit. Ini gambaran dari standar profesi akuntan publik versi sebelum tahun 2013 ya, dimana kita ingin menekankan atau melihat di mana pentingnya planning dalam audit. Jadi dalam standar audit versi tahun sebelum 2013 ya, di sini planning itu ada di standar pernyataan pekerjaan lapangan ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pekerjaan audit itu harus direncanakan dengan baik dan disupervisi ya di sini. Jadi sebelum tahun 2013 sudah dijelaskan bahwa planning itu ya harus dilakukan. Dan di sini juga penekanan internal control ya, di sini penekanan internal control harus dipahami. Ya. Sehingga di sini planning dan pemahaman internal control itu sangat penting dalam audit. Nah, berikutnya adalah pernyataan standar profesi akuntan publik versi tahun 2013. Nah, ini jumlah pernyataannya ya diklasifikasikan. Ada prinsip dan tanggung jawab, penilaian risiko dan respon terhadap risiko, bukti audit, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit, dan area khusus. Nah, sekarang di mana tuh ya perencanaan audit itu dinyatakan dalam standar profesi akuntan publik versi tahun 2013. Kita lihat detail dari pernyataan-pernyataan ini ya. Sini. Jadi di sini ada di SA 300. Perencanaan suatu audit atas laporan audit. Jadi SA 300 ya. Ini adanya di
sini, penilaian risiko. Jadi memang penting bahwa audit itu harus direncanakan, karena ini dalam tahap kita menilai risiko audit, sehingga audit itu harus direncanakan dengan baik supaya kita terhindar dari risiko-risiko audit yang tidak diinginkan oleh auditor. Baik, tadi sudah kita bahas tentang kenapa perencanaan audit itu penting. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan perencanaan audit. Nah, ini ada bagian secara garis besar. Ya, perencanaan audit itu dimulai dari persetujuan audit dengan klien. Jadi accept client and perform initial audit planning. Jadi kita melakukan planning audit itu kalau sudah ada penugasan dari klien. Kalau belum ada persetujuan kita melakukan audit, untuk apa kita melakukan planning? Ya, di sini jadi planning dimulai dengan adanya kita tanda tangan persetujuan audit oleh klien. Setelah itu diperoleh, ini dalam rangka proses audit, maka kita harus memahami dulu tentang bisnis klien, understanding the client business and industry. Jadi di sini auditor wajib untuk memahami tentang bisnis klien dan industrinya. Berikut adalah auditor akan mengakses client business risk. Jadi risiko bisnis apa yang ada di dalam klien tersebut atau yang berhubungan dengan klien tersebut. Berikutnya adalah perform preliminary analytical procedure. Otomatis dalam hal ini untuk melakukan analisa ini, auditor terlebih dahulu sudah melihat yang namanya laporan keuangan klien. Karena dalam audit, pasti auditor itu harus sudah memperoleh yang namanya laporan keuangan klien. Kalau tidak, maka audit tidak akan dapat dilaksanakan. Sehingga dari laporan keuangan tersebut kita melakukan analisa pendahuluan. Apakah klien ini nanti bisa diaudit atau tidak? Atau bisa diaudit lebih lanjut. Jadi sebetulnya sebelum auditor setuju untuk penugasan ini, auditor juga mempelajari risiko-risiko yang ada dalam memperoleh klien tersebut. Berikutnya adalah set materiality. Set materiality ini akan kita pelajari nanti, jadi adalah nilai ukur materialitas dalam laporan keuangan. Adalah dasar ukur untuk melihat berapa besar risiko kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Nah, berikut auditor harus memahami, nah ini penting untuk kita sebagai auditor, juga jurusan akuntansi harus paham tentang yang namanya internal control. Jadi auditor itu harus memahami internal control perusahaan. Jadi selain paham tentang bisnis klien, understanding client business, juga harus paham tentang internal control klien. Terus nanti akan dilihat risiko apa yang ada dalam internal control klien. Jadi kita harus mengakses control risk. Jadi risiko-risiko apa yang ada di internal control perusahaan. Nah, dari kita memahami internal control perusahaan, mungkin kita harus lebih lanjut adalah sekarang ini karena kita harus menilai risiko, kemungkinan ada yang namanya fraud risk. Jadi auditor harus memahami apa yang namanya fraud risk. Jadi fraud risk ini dari internal control yang baik, mungkin masih ada tuh fraud itu terjadi, kecurangan-kecurangan terjadi, penyimpangan-penyimpangan terjadi. Jadi
Kenapa auditor harus memahami tadi understanding client business dan internal control? Ya. Jadi kalau internal control dan bisnis kliennya sudah dipahami oleh auditor, maka ke depannya itu auditnya lebih mudah, terarah, dan hasilnya ya dalam melaksanakan tidak kemana-mana, jadi lebih terarah. Ini kalau internal controlnya baik, maka pekerjaan auditor akan lebih mudah ya. Nah, setelah itu kita pahami semua proses di atas, maka ujung akhirnya auditor akan membuat yang namanya audit plan. Nah, dalam audit plan, salah satu bagian pentingnya adalah audit program. Jadi, dokumentasi dari audit planning yaitu adalah berupa audit planning memorandum. Kadang-kadang disebut audit memo, kadang-kadang disebut planning memorandum.